Halo kawan Wahana Retro, udah tahu kan di konten-konten kita sebelumnya, kita tuh udah kasih tahu kalau di bengkel Wahana Retro ada yang namanya track off-road. Seperti apa sih track off-road di Wahana Retro? Emang mobil-mobil 4x4 bisa main di sini? Nah, kita lihat yuk. Mumpung sekarang ada beberapa mobil off-road di sini, mulai dari mobil Jepang, mobil Inggris dan mobil Inggris juga yang muda nih. Tapi nanti selanjutnya dijelasin oleh teman gua, Jonathan. Gimana, Jon? Nah, jadi hari ini kita ditemani oleh legend dua negara. Legend dua negara, dua merek berbeda dengan 3 tahun yang berbeda juga. Kita ada di sini yang pertama ada Toyota Land Cruiser tahun 95. Ini bisa dibilang legend ya, semuanya sebenarnya tahulah alasannya. Tapi mungkin bagi para viewers yang baru ngelihat sekarang, biar gue cerita sedikit aja nih. Jadi di mobil ini sebenarnya bisa dibilang legend karena bagi di mana aja mobil ini bisa digunakan di medan manapun, keperluan apapun. Dari pesta, dari main tanah sampai ke pesta pun kasarnya bisalah digunakan ini, menggunakan mobil ini ya. Karena Bandel apa? ya? Iya, bandel sekali karena fitur mobil ini sangat lengkap, bahkan untuk masa sampai sekarang pun masih terpakai. Mungkin zaman dulu terpakai karena fiturnya yang sangat canggih pada masa itu, tapi sekarang terpakai karena daya tahannya yang sangat mumpuni. Bisa dibilang daya tahannya bisa melebihi mobil sekarang, dan saya yakin hampir semua bengkel pun mengertilah cara merawat Toyota seperti apa. Dan kita geser lagi ke sini sedikit. Nah, di sini kita ditemani oleh legend Inggris, legend SUV lah. Kalau itu kan mungkin legend Jepang ya sebelah tadi ya. Kalau misalkan ini bisa kita bilang legendnya luxury SUV. Kenapa kita bisa bilang legend luxury SUV? Karena mobil ini dulu dibuat untuk mengatasi keluhan-keluhan para petani yang berpendapat bahwa Land Rover series mereka itu terlalu kasar untuk digunakan jalan antar kota. Yang dimana pada saat itu Land Rover hanya membuat seri 1, 2, dan 3 itu. Seri 1, 2, dan 3 itu sebagai keperluan para petani. Keperluan para petani untuk membajak sawah. Ya betul, membajak sawah, melewati medan-medan yang sangat sulit dilewati oleh mobil-mobil biasa pada saat itu. Karena mungkin pada saat itu kan mobil yang ada hanya sedan ya, sedan dan minivan mungkin. Belum ada mobil yang jatuhnya dikhususkan untuk off-road. Nah, mobil yang dikhususkan untuk off-road ini terlalu kasar untuk melewati jalan raya. Maka itu sebagai alternatif Land Rover pun merancang sebuah mobil desain baru, generasi baru. Pertama itu pada saat itu sebenarnya Land Rover itu sudah menggunakan nama Velar loh. Oh, nama Velar sudah ada nama Velar zaman dulu. Nah, Velar itu digunakan sebagai kasarannya code name prototype lah, prototype untuk Range Rover pintu 2 pada saat itu. Nah, kemudian setelah Range Rover pintu 2 selesai dirancang, mereka menggunakan mesin V8 alih-alih 4 silindernya Land Rover series yang sebelumnya, karena mesin V8 ini memiliki kekuatan yang lebih responsif dan lebih halus dari ketimbang mobil Land Rover series yang sudah diproduksi pada zaman itu, yang kasarnya yang dikeluhkan oleh para pelanggan masa itulah. Dan mobil ini kebetulan mendapatkan resepsi yang sangat baik karena untuk harganya pada saat itu mungkin agak terbilang tinggi ya, karena ini kan segmen baru yang dimana bisa dibilang ini pertama kali luxury ya. Sebenarnya pertama Wagoneer, tapi untuk yang kasarnya lebih, yang kalau kata kasarnya lebih halus dan lebih praktis digunakan itu ya ini, karena satu yang pertama kali. Iya, karena mungkin size-nya tidak sebesar Wagoneer tapi memiliki kenyamanan yang mirip dengan sedan pada saat itu. Nah, kemudian dikembangkan dan kebetulan mobil ini agak cukup lama rentang produksinya. Kalau tidak salah dari tahun 79 sampai tahun 95 baru digantikan oleh generasi baru bernama Pegasus. Nah, inilah yang kita lihat sekarang di samping saya ini adalah Range Rover klasik tahun 87. Nah, kita beralih ke belakang. Nah, setelah beberapa generasi kemudian Pegasus dan kemudian Land Rover L322, muncullah Range Rover Sport L320. Kalau ini penerusnya adalah L322 sama P38 juga kan. L322. Nah, ini adalah tahun yang sama dengan L322, tetapi ini bukan dirancang untuk full size SUV seperti ini. Nah, ini dirancang sebagai SUV yang lebih kompak pada saat itu karena mungkin beberapa negara tidak bisa menerima SUV yang selebar Range Rover ya. Ya, ini agak lebih kecil ukurannya, makanya sport soalnya kan ada kata sportnya. Dan ini pun dirancang seperti kemungkinan besar dirancang untuk supaya
user pun memiliki personal experience yang lebih kental dengan mobil ini. Iya iya iya. Coba Dan- lihat lebih dekat yuk. Nah, biasanya kalau kita lihat kan ini mobil kan stereotipikalnya adalah SUV mall ya. SUV mall atau SUV cafe lah kasarannya, kita sering ketemu lagi macet-macetan nunggu parkir valet di Senopati. Tapi untuk hari ini enggak. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Ini mobil biasanya ditemuin di Plaza Indonesia. Betul. Tapi untuk kali ini kita lihat bannya nih kayaknya enggak ya. Ini kayaknya tadi kita baru ngejelajah nyobain nih. Nyobain track off-road yang baru di Jakarta Timur nih ya. Yuk kita lihat belakang lagi yuk. Nah ini kita agak kotor lagi karena kita bisa mengasot-ngasot nih, seru juga ya. Walaupun ini sebenarnya yang membuat saya terkesan adalah walaupun mobil ini bannya bukan peruntukannya untuk tanah, tetapi dia bisa menjajalkan dirinya di tempat di mana ban tidak semestinya. Karena balik lagi, mobil ini walaupun memang sebenarnya adalah mobil mall kasarannya, mobil di mana orang-orang yang hanya temukan di tempat parkir mall atau VIP Dan aspal lah. dan aspal ya, betul, jalan aspal, tetapi teknologi untuk off-roadnya bisa dibilang sangat bagus sekali. Dia memiliki 4H, 4L, dan low range juga yang memungkinkan mobil ini dengan mudah untuk menjelajahi trek seperti ini ya. Seperti ibaratnya ini mobil baru dengan mesin yang baru, teknologi yang lebih baru, tetapi dengan fitur yang tidak kalah dengan kedua mobil yang tadi kita review di bawah. Nah, dan bagi para teman-teman mungkin penasaran trek seperti apa sih yang lagi kita jelajahi hari ini, akan dilanjutkan oleh teman saya Ivan. Oke, sekarang kita berada di track off-road yang sepertinya saya sudah kasih tahu di konten-konten sebelumnya. Kita berlokasi di Pulau Gadung. Jadi di kawasan industri Pulau Gadung, di bengkel Wahana Retro. Kalian tuh bisa main-main ke sini untuk melihat-lihat track off-road kita dan bahkan bisa masuk track ke sini. Nah, kebetulan nanti kita akan ada acara di bulan Februari 2025 insya Allah. Nah, kalian bisa ngeliat nih track-tracknya. Coba kameranya agak dikasih lihat. Nanti di sini kalian bisa seru-seru sama teman-teman komunitas, bisa nyobain mobil, bisa nyobain mobil baru juga, mungkin nanti bisa test drive di sini. Nah, ini tempat cocok banget karena di mana lagi track off-road yang ada di tengah kota. Kalian biasanya kan kalau main off-road jauh-jauh tuh, bisa ke Lembalang, bisa ke Pagedangan, bahkan bisa sampai ke Sentul. Nah, kalian tuh bisa nemuin track off-road di tengah kota hanya di Wahana Retro. Ya, John? Iya betul, dan kita juga lihat bahwa mungkin di Pagedangan seperti testimoni beberapa orang, trek yang berganti-ganti ya. Pasti. Trek yang berganti-ganti tergantung suasana cuaca. Ya, gitu tergantung kan. situasi. Dan juga contoh-contoh seperti Hambalang, Sentul itu kan ya bisa kita bilang mungkin di mata awam kan masih agak terlalu ada keraguan lah ya. Ya. Apalagi untuk orang Pemula awam yang kadang-kadang tuh pengen terjun tapi kayaknya mobil gue kurang nih modifikasinya. Nah, bagi teman-teman yang punya 4x4 tapi pengen nyoba stok dulu, yang nggak pengen dimodifikasi, ini track friendly banget. Friendly karena kayak tadi ban gue aja nih yang kasarannya untuk aspal nih bisa nanjak-nanjak, bisa ngesot di sini pun juga bisa. Bisa stretching juga di sini. Betul, bisa nyobain naik hill, ya naik kan? Hill bisa digunakan. Bisa. Nah, itu jatuhnya mungkin teman-teman untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan teman sendiri untuk menjelajahi tantangan-tantangan yang selanjutnya. Ya, betul. Dan kalian bisa cobain, jangan lupa. Jadi nanti kita akan bikin acara di bulan Februari. Kita detail-detailnya nanti akan kita posting lagi. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton. Gua sama John pamit.